Kenapa orang-orang Arab kok begitu sangat memperhatikan sekali bahasa? Ini menjadi catatan bagi kita orang tua. Bahkan untuk membuat sebuah peradaban yang besar itu bermula dari bahasa. Maka dalam sebuah penelitian yang sangat luar biasa yang dikemukakan oleh seorang profesor dari Amerika, namanya Thomas Lickona dari Cornell University, beliau meneliti tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Jadi profesor ini meneliti negara-negara yang sudah roboh, negara-negara yang sudah hancur, yang sudah tidak ada. Selama 40 tahun penelitiannya. Beliau mengambil satu kesimpulan. Di antara tanda-tanda kehancuran bangsa itu ada 10. Salah satu di antaranya adalah ketika masyarakatnya, generasinya, anak-anaknya sudah rusak bahasanya. Hari ini kita harus sudah mulai mawas diri terhadap perkembangan anak dengan budayanya. Hari ini anak-anak kita, akui saja, bahasanya jelek sekali. Hari ini jelek sekali bahasa anak-anak kita. Itu bukan tiada sebabnya. Itu ada sebabnya. Indonesia hari ini tidak dijajah oleh peperangan, tetapi Indonesia hari ini dijajah oleh budaya. Bahasa-bahasa yang masuk hari ini, yang digunakan oleh anak-anak kita hari ini, bukan asli dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa desa, tapi bahasa-bahasa impor kiriman dari luar negeri. Jelas, misalnya bahasa-bahasa kebun binatang, ya, apa bahasa kebun binatang suka disebut-sebut ya sama anak-anak ya. Contohnya apa? Temannya monyet disebut, anjing disebutin, babi disebutin, dan anehnya temannya ketika disebut anjing, babi dan lain sebagainya nyahut, gak marah lagi. Dan lebih parahnya lagi ketika kemudian orang tuanya mendapati anaknya dipanggil seperti itu juga diam, gak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku, alhamdulillah setelah kita melaksanakan saum atau puasa, kemudian kita berbuka, sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kita juga berdoa, kemudian banyak bersedekah, ada yang tilawah Al-Quran, dan banyak amalan-amalan yang sudah kita laksanakan pada kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, lihat sini, anak soleh. Nah, lihat sini ya. Yang soleh berarti fokus ngelihat sini, lihat kamera nih, lihat kamera, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, bahkan sebelum Islam datang. Kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, ketika seorang anak lahir, orang tua itu akan mencari orang tua asuh yang bisa mengasuh anaknya. Ya. Biasanya anak yang baru lahir itu dititipkan oleh orang tuanya ke daerah-daerah terpencil. Kalau kita mungkin ke kampung, ya, ke kampung. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak-anak dari kontaminasi bahasa yang jelek. Ya. Ini. Jadi kebiasaan masyarakat Arab ketika punya anak kecil, khususnya masyarakat Arab yang ada di kota, sebut saja di daerah Mekah, Masjidil Haram kalau sekarang, daerah Ka'bah, itu kan menjadi pusat kotanya. Itu pasti akan dititipkan ke daerah, dicarikan orang tua, bahkan ibu susu. Termasuk kita mendapatkan sirahnya, sejarahnya Nabi Muhammad SAW juga termasuk anak yang dititipkan. Kemudian didapatilah seorang ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kebiasaan ini memang menjadi suatu tradisi yang baik karena mereka menganggap budaya dan tradisi kota itu sudah teramat sangat mengkhawatirkan dalam sisi bahasa. Kenapa orang-orang Arab kok begitu sangat memperhatikan sekali bahasa? Ini menjadi catatan bagi kita orang tua. Ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa itu adalah cermin dari kepribadian seseorang. Bahasa itu menjadi cermin dari pribadi bangsa itu sendiri. Bahkan untuk membuat sebuah peradaban yang besar itu bermula dari bahasa. Maka dalam sebuah penelitian yang sangat luar biasa yang dikemukakan oleh seorang profesor dari Amerika namanya Thomas Lickona dari Cornell University, beliau meneliti tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Jadi profesor ini meneliti negara-negara yang sudah roboh, negara-negara yang sudah hancur, yang sudah tidak ada. Selama 40 tahun penelitiannya. Beliau mengambil satu kesimpulan. Di antara tanda-tanda kehancuran bangsa itu ada 10. Salah satu di antaranya adalah ketika masyarakatnya, generasinya, anak-anaknya sudah rusak bahasanya. Jadi bukan tentang perang, bukan tentang penjajahan, tapi runtuhnya sebuah bangsa karena generasinya sudah tidak lagi bisa menjaga bahasanya dengan baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita melihat sebuah tradisi yang tadi dilakukan oleh bangsa Arab, menitipkan anaknya yang kecil itu agar terhindar dari sebuah
kontaminasi atau pengaruh bahasa yang buruk harus kemudian rela dititipkan ke orang-orang yang ada jauh di sana di kampungnya, itu salah satu diantaranya adalah untuk menyelamatkan anak agar bahasanya terjaga. Sama juga dulu kita begitu. Dulu orang tua kita kalau ingin anaknya baik, kebiasaannya juga sama, dititipkan ke neneknya. Neneknya yang ada di kampung. Kenapa? Karena orang kampung, orang daerah itu, orang desa itu dulu masih identik dengan tradisi budaya desanya yang masih alami. Tapi hari ini kita ternyata tidak bisa melakukan hal yang seperti dahulu kala. Kenapa? Karena ternyata hari ini budaya tradisi orang-orang kampung, tradisi orang-orang desa sudah sama dengan budaya dan tradisinya orang kota, bahkan jauh lebih norak daripada orang kota. Kenapa demikian? Karena sekarang harus kita ketahui budaya kita ini ada tambahannya, bukan hanya budaya kota, bukan hanya ada tradisi desa, tapi hari ini kita mendapatkan budaya media sosial. Masyarakat teknologi, masyarakat dunia maya. Ini yang kemudian kita harus antisipasi. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita harus sudah mulai mawas diri terhadap perkembangan anak dengan budayanya. Hari ini anak-anak kita, akui saja, bahasanya jelek sekali. Hari ini jelek sekali bahasa anak-anak kita. Itu bukan tiada sebabnya. Itu ada sebabnya. Karena memang Indonesia hari ini tidak dijajah oleh peperangan, tetapi Indonesia hari ini dijajah oleh budaya. Bahasa-bahasa yang masuk hari ini yang digunakan oleh anak-anak kita hari ini bukan asli dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa desa, tapi bahasa-bahasa impor kiriman dari luar negeri yang enggak tahu artinya itu apa, tapi tiba-tiba kemudian disepakati. Jelas misalnya bahasa-bahasa kebun binatang, ya, apa bahasa kebun binatang suka disebut-sebut ya sama anak-anak ya. Contohnya apa? Temannya monyet disebut, anjing disebutin, babi disebutin, dan anehnya temannya ketika disebut anjing, babi dan lain sebagainya nyahut, gak marah lagi. Dan lebih parahnya lagi ketika kemudian orang tuanya mendapati anaknya dipanggil seperti itu juga diam, gak marah. Nah, ini ada sebuah pergeseran tradisi, pergeseran budaya yang kalau dibiarkan anak-anak kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa yang tidak jelas, ke depannya generasi kita akan kehilangan masa depan bangsanya sendiri. Ada lagi bahasa-bahasa yang nggak jelas, apalagi bahasanya anjay katanya, kan? Apa lagi? Ya, dan itu bahasa-bahasa yang ternyata disepakati oleh anak-anak, khususnya anak-anak generasi alfa ini. Ya, pesan saya di khutbah yang singkat ini, Ibu, Bapak, mari kita jaga anak-anak kita dengan pendidikan bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik. Ajarkan anak bahasa-bahasa yang lemah lembut. Pengaruh bahasa itu mungkin salah satu diantaranya dari temannya.
Temannya dari mana? Mungkin dari media sosialnya. Oleh karena itu, ibu, bapak, jika ada anak-anak kita yang hobinya scroll TikTok, apalagi YouTube, medsos, yang senangnya dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus itu, tolong mulai dari rumah, Bu, diingetin. Kalau masih bandel, saran saya, ambil handphonenya, jangan dikasih. Karena handphone itu bukan untuk anak-anak. Handphone itu untuk orang yang sudah cukup pengetahuannya untuk komunikasi dan untuk mencari ilmu. Untuk orang dewasa, tambahannya berbisnis. Ya. Jadi jangan sampai ada bahasa kasih sayang yang salah, jangan sampai ada belas kasih sayang yang salah kepada anak, kemudian membiarkan anak berinteraksi dengan tradisi budaya yang tidak jelas yang dia tonton dari TikTok-nya, YouTube-nya, dan media-media sosial lainnya. Karena ternyata pengaruh budaya media sosial hari ini lebih besar daripada pengaruh keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya sekarang lebih banyak diem, lebih banyak anteng, ya, karena orang tuanya juga sama doyan main HP. Akhirnya sama-sama tahu. Oleh karena itu, mari kita ciptakan budaya yang baik di lingkungan kita, di rumah kita. Tolong anak-anakku di lingkungan BSK masjid ini, mulai dari sekarang tidak ada lagi temennya yang manggil dengan panggilan binatang. Karena kita bukan binatang. Sepakat? Sepakat gak anak-anak? Setuju gak? Kalau ada yang manggil kita dengan bahasa binatang, marah saja. Marah. Dan orang tua harus sudah mulai bisa mengarahkan anak-anaknya dengan bahasa-bahasa yang baik untuk menjaga kepribadian kita. Maka kalau kita mendapati anaknya dengan bahasa-bahasa yang jelek, yang harus malu adalah orang tuanya. Karena orang tua atau karena anak adalah cerminan dari orang tuanya. Jadi kalau ada anak ngomong kasar, bahasanya tidak baik, pasti dilihatnya itu anak siapa. Nah, gitu. Itu anak siapa? Yang dicarinya, yang dilihatnya bapaknya atau ibunya. Maka mari kita jaga anak-anak kita dari virus-virus bahasa yang tidak baik, dan mulai di Ramadan ini kita gunakan bahasa-bahasa yang santun. Kalau anak-anak memanggil yang lebih tua, panggil AA, gitu ya. Kalau yang lebih rendah, panggil adek. Ya. Kalau kepada yang lebih tua, boleh panggil om, boleh panggil paman, boleh panggil bapak, boleh panggil tante, ibu, dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan dan santun. Ya, ini saja barangkali pesannya, karena pesan ini juga pesan yang disampaikan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Wala taqul lahuma uffin. Uff saja tidak boleh, ah saja tidak boleh, apalagi dengan perkataan-perkataan yang kasar, membentak, apalagi dengan bahasa-bahasa yang gak jelas artinya, apalagi bahasa-bahasa binatang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari budaya-budaya yang jelek, dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga ketahanan keluarga, mulai dari mendidik anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang santun. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.